Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pengolahan data pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas tentang analis data menggunakan pivot. Ya, di sini teori tentang pivot adalah teknik manipulasi data yang digunakan untuk men-summarize, ya, meringkas, mengelompokkan atau menyaring ya data set yang besar atau data set tertentu tanpa mengubah data aslinya. Jadi manipulasi ini bukan di data yang diubah angkanya 12 menjadi 10 atau sebaliknya, tapi manipulasi tampilan data. Ya. Sehingga kita bisa melakukan summarize atau yang lain. Ya, itu apa pivot ya. Kemudian contoh pertanyaannya, kapan pivot digunakan? Yaitu misalkan berapa jumlah total penjualan pada setiap produk berdasarkan wilayah. Ya, jumlah total ini pakai sum, nanti apa yang mau disum, kemudian pada setiap produk, jadi nanti per produk dan per wilayah. Ya, jadi ada dua per ya, dua grouping. Ya. Kemudian komponen ini adalah ada beberapa komponen utama dari pivot. Yang pertama adalah baris, kemudian kolom, values, dan filter. Nah, yang paling penting itu nanti di values ya. Values itu nanti tempat kita eh, melihat nilai yang sudah dihitung langsung oleh pivot. Ya. Cara menghitungnya nanti bisa pakai sum, count, average, dan yang lain. Jadi nanti values itu isinya adalah nilai yang didapat dari hitungan fungsi agregasi statistik yang sudah dihitung sendiri oleh pivot. Jadi kita nggak ngitung manual. Nah, nanti berdasarkannya lewat dua ini. Nanti ini bisa kita bolak-balik. Ya, row diisi ini, kolom diisi ini atau sebaliknya. Nanti Anda akan bisa membandingkan tampilannya ketika ini Anda utak-atik ya dua komponen ini. Ya. Kemudian filter ini untuk menyaring data tertentu ya berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian syarat utama sebelum data itu di pivot itu harus kita cek ya. Syaratnya adalah baris pertama adalah header, kemudian tidak ada merge cell atau sel yang digabung. Satu baris satu observasi maksudnya adalah data harus berbentuk urutan transaksional ke bawah ya, bukan data yang sudah setengah jadi ya. Kemudian konsisten tipe data, konsistensi ini data tidak boleh tipenya nggak boleh campur ya. Kalau date ya date saja, kalau angka ya angka aja, kalau teks ya teks saja ya. Nanti kalaupun masih ada harus dibersihkan dulu atau ditransformasi dulu ya. Ini adalah eh, contoh data yang sudah bisa di pivot ya. Nah, yang pertama adalah baris pertama adalah header ini. Ini baris pertamanya adalah header. Kemudian tidak ada merge cell, jadi di setiap kolomnya ini tidak ada yang sel yang digabung ya. Semuanya itu satu kolom, satu data, satu pengertian. Kemudian satu baris, satu observasi, nanti seperti ini bentuknya ya. Nah, ini ya. Tidak ada yang di apa subtotal di sini. Tidak ada yang dihitung ini dihitung dulu 10 tambah 5, 15 enggak ada. Jadi semua transaksional ke bawah ya, tidak ada yang di total dulu, tidak ada yang di rata-rata dulu ya. Jadi semuanya data yang satu observasi nih ya, satu 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 pengertian atau satu transaksional ya. Kemudian konsistensi tipe data. Jadi semuanya ini tidak ada tipe yang bercampur, ini teks-teks semua, ini angka-angka semua. Nanti ini kita akan menggunakan contoh pertanyaan yang sudah saya sebutkan di atas tadi, ada dua ini. Jumlah total penjualan. Nanti ini yang nanti akan kita proses di sum, di summarize ya, di sum, kemudian ditampilkan menurut grouping atau pengelompokan setiap produk. Ini kan ada berulang-ulang kan ya. Nanti apel sendiri, jeruk sendiri. Kemudian juga berdasarkan wilayah. Jadi barat sendiri, timur sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu uh, implementasi dari pivot untuk data yang data tadi menggunakan Excel. Menggunakan Excel. Jadi ini datanya, kemudian nanti ada step langkahnya, nanti akan saya praktekkan ya bagaimana uh, setting di pivot ini sehingga tampilnya ini seperti ini.
Ini tampilannya. Jadi ini nanti tampil sendiri ya, tidak kita hitung manual ya. Nanti sudah dihitungkan di Excel-nya sini. Kita tinggal drag and drop komponen yang di sini tadi, yang sudah dimasukkan ke sini tadi, kita tinggal letakkan di posisi yang mana. Ini nanti bisa dibolak-balik antara kolom dan dengan baris ya. Yang tidak boleh itu yang ini harus tepat ini values-nya, karena ini nanti yang untuk menjawab pertanyaan. Ya, nanti ini kan total penjualan yang dihitung, yang di sum. Nah, berarti nanti ini tinggal dimasukkan, di drag drop masukkan ke sini. Nanti fungsi defaultnya adalah sum. Nah, nanti ini yang kedua ini nanti bisa Anda bolak-balik letaknya, mau produknya di sini atau wilayahnya di sini. Nanti satu pengertian ya, intinya maksudnya sama, cuma nanti bentuknya agak beda. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Jadi di barisnya ada barat dan timur, di kolom ini ada apel dan jeruk. Ya. Jadi di rows itu nih, rows wilayah, rows ini kan wilayahnya kan barat sama timur kan itu beberapa baris. Ya, kemudian kolomnya ini produk apel dan jeruk, apel dan jeruk. Grand total ini untuk menonton ini. Ya ini itu grand total antara ini plus ini. Jadi ini adalah grand total dari barat, ini grand total dari timur. 132 itu didapat dari 60 ditambahkan 72. Nah, kemudian yang ke bawah ini, grand total yang bawah ini berarti jumlah dari apel 185. Jumlah dari jeruk 120, jumlah semuanya 305. Ini jumlah antara eh, ini plus ini. Jadi ini kalau dijumlahin semua tuh hasilnya ini. Ya, kalau dijumlah semua ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang berubah adalah yang ini. Sekarang fokusnya adalah jumlah produk yang terjual, disamkan. Berarti yang tadinya itu yang nomor satu itu adalah total penjualan, yang nomor dua ini adalah jumlah yang terjual. Ya, ini nanti kita drag and drop masuk ke sini, kemudian nanti ini juga sama seperti tadi. Hasilnya seperti ini. Ini rows-nya adalah wilayah barat dan timur, kemudian kolomnya adalah apel dan jeruk. Dan ini tadi sama pengertiannya, penjelasannya. Grand total sini adalah berarti total antara 25 tambahkan 8 dan seterusnya. Ya, berarti nanti kalau dijumlah tetap 57 ini, kalau dijumlah 57 ini. Jadi sesuai. Ini tadi kalau dijumlah 305. Ya. Sekarang kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, saya mulai dari awal untuk pembentukan pivotnya. Ini saya blok dulu. Saya blok ya. Nah, kemudian saya insert pivot tabel. Nah, ini hasil blokan saya tadi. Bentar, saya cancel dulu. Ini kok eh, ada panah di sini ya. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau datanya ada di sini, di sheet ini berarti Anda pilih yang from tabel atau ring. Datanya ada di sini, di sheet ini. Tapi kalau datanya dari database misalkan, nah itu pakai yang bawahnya. Atau sumber lain ya, tidak ada di Excel ini. Ya, nanti, ini. Kalau ini nanti tidak saya praktekkan, nanti Anda coba sendiri ya. Nah, saya praktekkan yang ini aja. Yang klik ini. Nah, nanti ini yang saya blok ini. Yang saya blok tadi di awal, masuknya di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah pilih di mana Anda mau meletakkan pivot tabelnya. Kalau new worksheet itu berarti Anda akan diarahkan ke sheet yang baru. Kalau existing worksheet itu berarti Anda diletakkan di sini, di di dalam sheet yang sama. Nah, saya pilih yang new ya, saya pilih yang new dulu, saya oke. Nah, nanti ini di sheet yang lain ini. Sheet yang tadi itu yang ini. Nah, sheet yang lain itu yang ini. Nah, nanti ini bisa Anda olah ini. Langsung kita bisa tadi yang saya jelaskan ya. Nanti tampilannya di sini tampilannya. Sekarang ini saya letakkan di sini untuk menjawab nomor satu. Nah, jadinya seperti ini kan 305 tadi. 305. Sekarang berikutnya wilayah saya buat ke rows, ya, produk saya buat ke kolom. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ya, sudah sama kan ya? Nah, sudah sama. Ya. Kalau mau diedit ya tinggal di apa? Dimatikan dulu ini. Nah, dihilangkan dulu ini Anda mau ubah boleh nih produknya di rows, wilayahnya di kolom. Jadinya seperti ini. Ya kan sama ya, cuma ganti posisi ya.
Apel itu di barat 125, jeruk di barat 148, apel di timur 60, jeruk di timur 72, kan sama ya, sama seperti ini tadi. Cuma posisinya yang tadinya di baris sekarang jadi kolom. Jadi ini kalau mau Anda bolak-balik silahkan. Anda mau buat tampilan yang lain boleh ini. Cara bacanya seperti itu ya. Jadi ini apel ya itu eh, apa di barat itu sekian, di timur sekian, di total sekian. Jeruk di barat sekian, di timur sekian, di total sekian. Total dari penjualan di barat itu sekian. Ini total penjualan di timur itu sekian. Dan total semuanya sekian. Kalau Anda mau balik tadi seperti tadi, ya, wilayahnya di bawah, di rows maksudnya, produknya di kolom. Kan sama, cuma posisinya agak berbeda ya, tapi maksudnya sama. Jadi untuk menentukan berapa total penjualan, ini kan di sum ya, di sum, jadi di jumlah ya. Pada setiap produk, ya, apel dan jeruk berdasarkan wilayahnya. Ini nanti kalau fungsi yang lain nanti ini bisa diklik, Anda bisa apa value ini ya, field setting. Nah, ini bisa Anda ganti count misalkan. Nah, ini jadi rata-rata ini, di rata-rata semua tapi jadi tidak hanya tapi ini rata-rata apelnya tuh dua ya dihitung tuh gitu. Kalau Anda mempelajari nanti lebih lanjut silakan. Ini Pak, oh ini count ya, bukan rata-rata ya. Tadi count, ya. Count itu banyaknya transaksi. Apel itu ada berapa? Ya. Tadi yang apa tadi average ya. Nah, ini yang rata-rata. Ya. Rata-rata itu didapat dari sum dibagi dengan count. Nah, itu ya. Nanti bisa diubah ini. Mau nilai max min silakan. Dan nanti bisa ada lagi. Jadi variable itu bisa untuk beberapa. Kemudian ini juga bisa dijadikan loh gini jadinya. Di apa namanya? Diubah tampilannya di kelompok gini. Ini kalau dijadiin satu semua di baris ya. Jadinya seperti ini. Ya, bisa di apa? Nah, gini ya. Nah, bisa begini. Ini kalau digini kan nah, jadi seperti ini. Nanti kalau didetailkan nah jadinya seperti ini. Tadi ini saya baca dulu ke sum ya biar oh, gini jadinya. Jadi ini bisa dijadikan satu tampilan, maksudnya satu posisi ya, semua baris. Bisa juga semua jadi satu row, drag and drop. Nah, jadinya seperti ini. Bisa diklik ini. Loh, gini. Wah, nanti cuma kalau gini cara bacanya agak sulit ya, karena posisinya di apa di kolom semua. Ini agak sulit. Jadi lebih baik di apa ini dibagi. Jadi bacanya nanti lebih gampang. Per barisnya berapa, per kolomnya berapa. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan yang kedua, yang ini tadi, yang fokusnya ke jumlah yang terjual. Ya. Jadi nanti langsung ke sini. Ya, ini saya matikan dulu yang ini. Nah, ini saya jumlah yang terjual di drag ke sini, pilih sum. Jadinya seperti ini. Kalau terbalik ini bisa Anda ganti ke sini, pindah ke sana. Gitu ya. Ini sudah sesuai dengan yang di slide ini. Ya. Baret nah 25, apel 25, jeruk 8. Ini ya, barat apel 25, jeruk 8. Ini saya sesuai. Nah, ini ya. Ini untuk yang pertanyaan yang kedua. Nanti bisa Anda otak sendiri. Ya, ini pivot tabel di Excel. Ya, gitu ya. Kalau yang tadi ini kan di new worksheet ya. Nah, nanti Anda bisa juga membuat di dalam worksheet ini sendiri. Saya buat dua contoh ya. Ya, existing. Nanti lokasinya nih bisa Anda buat gini aja. Loh, ini ya. Oke. Nah, di sini nanti. Nanti Anda olah lagi yang kayak tadi. Langsung tampilnya di sampingnya, di sheet yang sama. Kalau ini kan tadi di sheet yang lain yang new, ini yang existing. Ini kalau Anda ubah nanti ini datanya berubah sendiri. Ya, misalnya ini jadi di 100 ya. Berubah enggak? Berubah, ya.
Tadi total penjualan ya, bukan yang terjual ya. Hmm, berubah nggak tadi? Harusnya nanti mengikuti ya, harusnya nanti Anda bisa coba lagi ya. Oh, di sini berubah nggak? Nanti Anda coba sendiri ya. Coba ya. Saya coba lagi. Insert pivot from existing. Letaknya di sini. Oke. Berarti ini harus di refresh ya. Kalau ada perubahan data. Nah, ini 305. Nanti Anda cek sendiri ya, benar atau enggak ya ini tadi. Nanti Anda cek sendiri ya. Itu untuk pivot di Excel ya. Ini sudah sangat banyak tutorialnya di YouTube. Nanti kalau eh, penjelasan di video ini dari saya mungkin kurang jelas atau kurang apa detail, nanti Anda bisa cari di YouTube ya. Pivot table di Excel nanti ya mirip-mirip seperti ini, bahkan mungkin lebih baik ya. Berikutnya saya akan jelasin yang versi Python. Ya, versi Python. Nah, ini dengan data yang sama, saya akan membuat versi Pythonnya seperti ini. Ya, jadi ada data, kemudian ada satu, dua, tiga, ada tiga apa? eh, tiga kolom ya. Ini yang total jumlah terjualnya ini tidak ada ya. Jadi hanya fokus ke nanti kalau Anda mau tambahin, tinggal di enter di sini ditambahkan yang jumlah yang terjualnya saya hanya buat dua, tiga ya, tiga, satu, dua, tiga. Ya, nanti Anda bisa tambahin sendiri ya datanya di bawahnya. Sudah saya nanti Anda apa ini apa kodenya sudah saya coba ini sudah saya jalankan. Nah, berikutnya setelah kita buat datanya nanti kita masukkan ke data frame, kita masukkan ke apa ini variabel df, kemudian ini adalah coding untuk pivotnya. Kita pakai pandas ya. Di pandas itu ada pivot underscore table ya. Bahannya adalah ini ada df. Df ini adalah datanya yang didapat dari data frame ini, koma indeksnya itu wilayah. Ini maksudnya indeks itu baris, kolom itu ya kolom. Values itu yang tadi yang mau dihitung values. Jadi kan total penjualan yang values. Kemudian mau apa agregat fungsinya. Nah, ini karena tadi penjumlahan jumlah ya. Berarti agregat fungsinya adalah sum, SUM. Semuanya kecil. Tapi kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan tidak ada grand totalnya di sini. Kalau mau ditambah grand total berarti nanti ditambahi ini yang saya kasih border ini. Ditambahkan marginnya true, kemudian margin name-nya adalah total. Jadinya seperti ini. Nanti ada ini. Ada tambahan yang saya border ini. Tadi kan cuma ini kan ya. Nah, sekarang ada ininya. Kalau mau sama dengan yang di Excel tadi, ditambah itu aja ya. Marginnya di true, kemudian margin name-nya dikasih ini judul kolomnya ini total. Total ini. Total. True untuk mengaktifkan totalnya. Ini totalnya, hitung-hitungan untuk total. Nah, gitu ya. Sekarang saya coba ini versi pivot di Python ya pakai Google Colab. Nanti Anda bisa langsung coba di rumah. Ya, ini saya jalanin dulu. Ini masih connecting. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini kan belum ada sum totalnya. Nanti bisa ditambahin ini. Oh, ini yang pertanyaan yang pertama ya. Penjumlahan total penjualan. Ya, ya. Sekarang ini untuk produk yang terjual. Ya, bentar, bentar, bentar. Ini ya, keliru kayaknya. Oh, ini sama ini. Sama ya ini. Oh, sama. Ini harusnya nanti Anda bisa ganti ini apa tadi? Kalau di datanya tadi apa? Ini ya, jumlah yang terjual ya. Nanti diganti sendiri. Kalau Anda nanti mau tambahin ya ini diganti. Yang kedua tadi jumlah
yang terjual ya. Nanti bisa di coding sendiri ya di apa disesuaikan. Ini tadi yang total penjualan nanti di sini bisa diganti total atau produk ya. Produk terjual. Nah, nanti misalkan ini saya hanya pangkas gini ya. Yang tadi saya salah ganti ya, belum saya ganti. Misalkan hanya seperti ini ya. Ini produk yang terjual, saya copy dulu, saya letakkan di sini yang mau diubah. Ingat ya, di Python itu harus sesuai. Ini kalau W-nya wilayah W-nya besar, ini juga W-nya besar. Jadi amannya di copy. Kalau ini amannya kecil semua. Kalau ini kan produk P-nya besar. Ini produknya terjual kecil semua. Jadi ini harus hati-hati karena Python itu sensitif ya, sensitif untuk variabel. Nah, ini sum-sumnya jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya ini kalau yang tadi ya ingin menampilkan grand total di bagian kanan dan bawahnya nanti bisa ditambahkan dengan ini dua ini. Ini saya coba dulu. Hasilnya seperti ini. Ini ada grand totalnya. Ini didapat dari ini ditambahkan 48. Ini tambah ini hasilnya di sebelah kanannya. Nah, ini tambah ini atas bawah ini hasilnya di bawahnya. Gitu ya. Itu untuk apa namanya? Contoh dari Python ya. Silahkan Anda mau mencoba salah satu atau keduanya. Saran saya Anda coba keduanya. Jadi nanti ketika Anda diminta untuk membuat pivot ya di tempat kerja atau mungkin di mana di kelompok tugas atau apa, tidak ada Excel ya, Anda bisa pakai Google Colab ya, dengan cara seperti ini. Ya. Itu untuk materi hari ini, semoga nanti bisa dipahami dan eh, bisa Anda praktekkan nanti ya. Terima kasih atas waktunya. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.